sehingga anak kita akan tumbuh menjadi hamba yang cerdas, jiwanya puas, kerajaannya selesai. Dia bisa berbalas jasa, selesai dalam baktinya karena pernah menjadi hamba sahaya, dan bisa tampil sebagai pemimpin karena dia sudah pernah menjadi Perdana Menteri. Sehingga Perdana Menteri yang baik adalah bisa kita lihat kelembutannya tersisa dan kekuatan akalnya juga sangat mantap. Sehingga dikatakan kelembutan hati dan kekuatan akal merupakan bekal di masa mudanya. Siapa yang berhasil mendidik anak seperti ini, dialah nantinya akan bahagia di masa tuanya. Bagaimana dengan mereka-mereka yang gelembung-gelembung jiwanya sudah pecah? Ada satu orang datang kepada saya, dia bilang, "Ustaz, kenapa anak saya sekarang ini kok sudah tidak mau sekolah, Ustaz? Seharusnya dia sudah lulus SMP, Ustaz. Tapi 2 tahun dia sudah tidak lulus, tidak naik kelas, dan sekarang ini masih baru naik kelas 2. Ini sudah tidak mau sekolah, Ustaz. Anaknya itu sepertinya minder, anak itu sepertinya males-malesan, anak itu sepertinya tidak lagi punya sebuah cita-cita." Kemudian saya bilang, "Coba diingat-ingat, Pak, apa kesalahan kedua orang tua waktu itu? Dari kecil, dari 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. Apakah pernah terjadi sesuatu dari perbuatan ayah dan ibunya sehingga dia mendapatkan jiwanya atau gelembung pada jiwanya pecah?" Maksudnya, Ustaz, ya mungkin ada kekerasan dari abah dan ibu. Dia baru sadar, "Oh, mungkin karena istri saya, Ustaz." "Loh, kenapa dengan istri Anda?" "Dulu anak ini kalau ibunya marah, ibunya tidak banyak lagi bicara, langsung dijambak rambutnya, Ustaz. Kemudian kepalanya itu, Ustaz, ditelungkupkan ke dalam bak air, Ustaz. Keras." Ya sudah, saya bilang nanti dia akan menagih. Saya bilang betul-betul pecah gelembungnya kalau sudah anak mendapatkan perlakuan dari orang yang paling didekati. Ini kan ibunya kan paling dekat sama dia, tapi paling jahat. Abahnya paling dekat misalkan, paling jahat. Loh, kalau yang paling dekat dengan dia menjadi penjahat, dia harus dekat sama siapa? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya tidak betah di rumah, itu tanyakan sama dia, apa salah ibu nak? Apa salah abah? Kenapa kami ini lebih senang di rumah tetangga, di rumah jiran? Itu kadang-kadang dia bicara. Habis ibu suka marah, abah sering mukul. Nah, kalau dia sudah mengungkapkan itu, maka segera perbaiki. Karena anak yang sudah mulai menjauh dari abahnya, mulai menjauh dari ibunya, dari usia yang masih muda, siap-siap nanti dia tidak akan bisa berbakti kepada kita. Dari kecil sudah menjauh. Kenapa? Dia berbicara dengan hatinya tidak terima karena ibunya kasar. Dia berbicara dengan akalnya tidak terima karena abahnya kasar. Sehingga penolakan hati, penolakan akal itu membentuk jiwa anak menjauh dan mencari tempat lain untuk mendekat. Semisal contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada 2 figur laki-laki yang keduanya ini sangat berbeda. Yang satu, kalau ada apa-apa tidak pernah disampaikan kepada kedua orang tuanya. Apabila dia bekerja, dia dapat uang, ibunya nanya berapa dapat uangnya. Oh, udahlah, tidak usah tanya-tanya kok. Abahnya nanya berapa hasil kerja, dia pun tidak mau bicara. Sepertinya dalam urusan keuangan, anak ini tidak mau kedua orang tuanya tahu. Yang kedua, di waktu abah dan ibunya melihat anak ini sudah cukup dewasa, maka kemudian ibunya nanya, sudah punya pacar belum?
Kemudian anaknya bilang, udah mah gak usah itu. Kayaknya anaknya sinis sama ibunya. Kemudian abahnya nanya, udah ada teman dekat belum nih? Nggak, udah bang, nggak usah ngomong itu bang. Kok sinis? Kenapa dalam urusan uang, dalam urusan perempuan, anak kita tidak percaya sama kita? Nah, rupanya ada salah teknis waktu itu. Waktu kecil si anak ini ceritanya, dia itu melihat abahnya waktu diminta uang, ada uang, kemudian tidak dikasih. Bang minta uangnya bang, enggak, kecil kau apa? Itu ada uang, untuk keperluannya baik. Nah, di situ pendidikan terekam. Oh. Yang kedua, begitu misalnya waktu kecil lihat di TV ada perempuan-perempuan, dia bilang cewek misalnya. Ibunya bilang, masih kecil cewek. Akhirnya cara penempatan seperti ini membuat jiwa anak merekam. Abah nggak senang kalau saya dimintain uang, berarti saya juga harus tidak senang kalau ditanya orang tentang uang, termasuk kalau abah nanya gitu loh. Dan abah serta ibu tidak mau saya itu berbicara tentang wanita, sehingga di saat waktunya mereka pun tidak mau kedua orang tuanya menanyakan tentang wanitanya. Ini namanya tagihan-tagihan terhadap gelembung jiwa yang pecah. Yang lebih berbahayanya lagi adalah 7 tahun pertama, 0 ke 7 tahun di masa kerajaannya tidak terpenuhi. Betul-betul musibah besar kepada kedua orang tua. Kenapa? Tagihan raja lebih berbahaya dari tagihan hamba sahaya. Konon ada cerita seorang mubaligh, seorang ahli ceramah, bisa buat orang menangis, bisa membuat orang itu tertawa. Luar biasa kemampuan dalam dakwah retorikanya. Hanya saja dia ini kalau pulang ke rumahnya kemudian meminta sesuatu kepada istrinya tidak segera memberikan, dia langsung nangis merengek-rengek, kemudian kakinya itu diulurkan ke depan dalam posisi duduk, dihentak-hentakkan ke tanah sambil dia itu menangis. Persis kayak anak kita kalau waktu minta bakso dan dikasih, langsung duduk, kakinya diselonjorkan, ya dihentak-hentak sambil dia teriak-teriak. Persis kayak, padahal penceramah kondang. Akhirnya masyarakat tanya kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad waktu itu, kenapa ya? Kok ada penceramah kondang seperti anak kecil kalau minta-minta? Langsung aja beliau bilang, itulah masa kecil kurang bahagia, yakni masa kerajaannya, masa riangnya hati, masa kesenangan jiwanya terkebiri waktu itu, dan ia sedang menagih sekarang. Mana yang lebih enak, ditagih di waktu kecil memang waktunya, atau ditagih nanti karena sudah ketinggalan waktu? Kalau dulu anak kita masih kecil, kita sehat, suapin, mandiin, enak. Anak kecil disuapin anak kecil, kita masih muda. Tetapi nanti kalau anak itu sudah dewasa menuntut hak-haknya, kita sudah tua, anak kita baru dewasa, kita sudah masuk usia 60 kadang-kadang, anak kita masih umur 25 atau 30. Langsung dia bilang, masak lapar nih. Umur 30 tahun, mamanya disuruh masak. Cuci baju coba ke pasar lihat ada orang jualan bakso. Kita tetangganya juga, anak udah umur 30, mamanya udah tua, disuruh ke sana, disuruh ke sini. Apa ada sakit hati kita lihat? Pasti anak kurang ajar. Selidik punya selidik, ini anak dulu tidak pada semestinya menjadi raja. Kenapa? Karena ada gelembung jiwanya yang memang oleh mamanya itu dipecahkan dan ditagih di usia tua.